Halo teman-teman. Eh, terima kasih dulu. Ini sampai pada hari ini barusan saya cek itu ada 20 subscriber, 27 subscriber bagi saya. Artinya adalah berarti ada 27 orang atau mungkin 20 lah. 20 orang yang mendengar saya ngomong apa itu. Menurut saya subscriber itu yang mendengar saya, jadi ya saya sapa lah, paling tidak saat ini saya sapa. Terima kasih sudah menyimak omongan yang tidak karuan jelunturungannya. Ya gitulah, terima kasih dulu sebagai pembuka. Terus saya mau cerita lagi terkait barusan saya diskusi dengan istri. Ya, diskusi ini semakin membuat saya yakin bahwa memang istri adalah tempat terbaik untuk diskusi, tempat terbaik untuk cerita, tempat terbaik untuk debat, tempat terbaik untuk ayat-ayalan, tempat terbaik untuk bertumbuh bersama. Itu baru saja kami diskusi. Terus di tengah-tengah diskusi itu kita membahas Pak Slamet Raharjo. Pak Slamet Raharjo ini saya simak agak panjang di Endgame, obrolan Pak Slamet dengan Pak Gita Wirjawan membahas tentang mata angin. Judulnya kalau nggak salah tangkap mata anginmu. Pak Slamet Raharjo ini kalau yang belum tahu itu seorang aktor yang berperan sebagai penarik becak, ayah yang bekerja sebagai penarik becak di film Keluarga Cemara dan banyak film yang lain-lainnya. Setiap ada film yang ada Pak Slamet Raharjo itu bisa dipastikan itu film itu bagus gitu. Jadi bisa jadi ukuran beliau. Jadi Pak Slamet Raharjo ini hidupnya itu adalah menjadi seorang aktor. Aktor itu jadi gairah hidupnya gitu, menjadi jalan hidupnya. Di intinya yang saya tangkap dari tangkap mata anginmu di obrolan Pak Gita dengan Pak Slamet ini adalah setiap orang, setiap tempat, setiap orang itu punya mata angin. Nah, kemanapun pergi itu ada mata angin, barat, utara, timur, selatan, itu selalu ada kemanapun pergi. Nah, arah itu ditentukan oleh siapa. Kalau orang berpijak pada suatu tujuan atau dirinya sendiri punya tujuan, punya arah kemanapun, dia tahu, saya sedang di sini, saya akan menuju kemana. Lah, dibantu dengan mata angin tadi untuk menuju ke tempat yang ia tuju, tujuannya dia. Kalaupun dia tidak punya pijakan atau tidak punya tujuan, ya tetap ada arah. Tapi orang yang berpijak atau mempunyai tujuan yang kuat itu yang akan menarik atau mengarahkan orang-orang yang tidak mempunyai pijakan atau punya pijakan tapi kurang kuat. Jadi Pak Slamet Raharjo intinya di situ yang saya tangkap itu adalah mengajak audien atau teman-teman yang menyimak itu untuk mempunyai arahnya. Kamu tujuanmu kemana, kamu itu siapa, terus kamu itu mau kemana, apa yang ingin kamu capai, terus menuju ke tujuan itu seperti apa, jangka pendek, jangka panjang, tujuan apapun itu dieksplor di situ. Nah, pembahasan saya yang terkait dengan istri barusan itu adalah kesungguhan beliau menjadi seorang aktor. Jadi ketika Pak Slamet Raharjo, beliau cerita dengan Pak Gita itu, ketika menjadi misalkan di film Cut Nyak Din, ketika beliau menjadi aktor menjadi seorang Aceh gitu ya,
beliau perlu waktu berbulan-bulan atau beberapa bulan itu untuk mempelajari budaya orang Aceh gimana, terus belajar bahasanya gimana, budayanya gimana, terus mencari literasi. Mencari literasi ini biasanya ya yang ke tempat yang menjaga kearsipan, entah itu perpus, entah itu masjid, entah itu gereja yang menyimpan arsip-arsip zaman dahulu pendahulu di wilayah tersebut. Ketika beliau setiap kali ingin memerankan apa, itu pasti itu yang dilakukan, mempelajari budaya, mempelajari literatur leluhurnya seperti apa, terus hidup dengan masyarakatnya, kebiasaan yang sedang terjadi di situ, yang ada di situ itu seperti apa, yang sedang terjadi, yang real, tidak hanya ya buku oke, budaya oke, dan yang sedang terjadi itu gimana. Ketika ada film yang memerankan, yang beliau berperan sebagai orang Maluku, orang Ambon misalkan, ya beliau melakukan itu juga. Jadi keaktoran itu, aktor membuat beliau untuk mempelajari sesuatu. Ketika mempelajari sesuatu, butuh buku, butuh dunia literasi lah gitu. Mudahnya gitu. Jadi ilmu dibukukan dalam, ya ada, kalau yang ada video ya video zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan ya arsip-arsip tulisan, yang ya tulisan atau buku atau apa zaman dulu itu seperti pelepah itu ya, pelepah kayu. Nah dari situ beliau ya dikenal sebagai orang juga yang menggiatkan literasi, menggiatkan budaya seperti itu. Sampai suatu hari beliau diperintahkan atau diberi amanat oleh pemerintah RI untuk pergi ke Frankfurt, pameran buku atau pameran budaya di sana. Ketika mau berangkat itu oleh anak Pak Slamet Raharjo ini dipesani, karena Pak Slamet sudah sepuh, dipesani anaknya kan khawatir gitu, Bapak di sana jangan capek-capek, banyak istirahatnya, ingat sudah tidak muda seperti dulu lagi, kurang lebih seperti itu. Lah Pak Slamet Raharjo mendengar pesan itu mikir, loh saya ini kan nggak pernah kerja, merasa tidak pernah kerja, merasa tidak pernah capek, apa yang saya lakukan adalah apa yang saya senangi. Jadi capek tidak terasa capek, ya bagi orang lain sama-sama yang dilakukan adalah kerja, tapi beliau tidak merasa bekerja. Ya memang disitulah hidupnya gitu. Jadi kalau dulu saya merasa gini, merasa ketika ada orang yang mampu tidurnya kurang dari 4 jam dalam sehari, dan itu dilakukan berhari-hari, bertahun-tahun, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun selama hidupnya dilakukan seperti itu saya merasa kagum, kok bisa ya, kayak ke Mbah Nun, ke Pak Dahlan Iskan, ke orang-orang sekitar saya yang bisa merelakan, bisa istirahat dengan waktu yang singkat untuk melakukan sesuatu yang menjadi hidupnya dia. Jawabannya satu persatu itu ada. Salah satunya adalah yang tidak bikin aneh lagi, itu memang wajar, karena orang-orang tersebut adalah orang yang sudah menemukan hidupnya itu digunakan untuk apa, jalan hidupnya untuk apa, itu sudah ditemukan dan dia sedang melakukan itu. Jadi istirahat cuma 4 jam, 3 jam, 2 jam, dan itu berlangsung bertahun-tahun, itu tidak jadi masalah. Nah, itu yang ingin kami contoh diskusi tadi itu. Jadi kita ini apa sih yang saya lah gitu ya. Kalau istri ya tadi ada yang berhak membagikan dia sendiri. Kalau sekarang saya membagi apa yang saya rasakan gitu. Kalau hidup saya itu apa, maksudnya saya melakukan setiap hari mungkin 3 jam atau 4 jam, bisa istirahat cuma sebentar, terus melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak merasa bekerja, ya memang merasa hidupnya di situ itu apa. Saya baru merasakan itu di menulis. Awalnya nggak tahu, saya mencari tahunya itu dengan cara
melempar pertanyaan, apa sih kegiatan yang saya lakukan bertahun-tahun dan konsisten dan saya suka dengan itu dan dengan sadar? Jawabannya dua, ngaji habis maghrib dan menulis. Ngaji habis maghrib ini bentukan orang tua, bukan dengan sadar saya bentuk sendiri. Nah, saya tinggal karena bentukan orang tua sudah terbentuk, saya tinggal menjaga aja, menjaga terus menghidupkan, terus ya menikmati lah gitu, biar tidak hanya rutinitas itu, gimana mencari makna-makna yang tersembunyi, biar tidak hambar gitulah, kayak gitu. Nah, yang kedua ini yang saya temukan, memang saya temukan sendiri menulis itu. Saya awalnya itu enggak istilahnya, menulis ini saya bentuk, bukan saya temukan, saya bentuk. Jadi apa ya, yang kegiatan yang secara sadar saya lakukan dan saya senang di situ, terus saya lakukan bertahun-tahun. Ya mungkin awalnya itu ya memang susah membentuk. Saya memilih menulis lah gitu. Kenapa kok memilih menulis? Karena dengan menulis itu, yang saya tahu ketika memilih saat itu, dengan menulis saya bisa mempelajari suatu topik dengan bebas, dengan dalam, dengan luas, dengan terserah, dengan waktu dan kondisi saya arahkan ke sana semua bisa itu, dan bisa menjadi tulisan. Jadi misalkan tertarik dalam bidang sejarah, ya udah belajar membaca sejarah, nanti video, cari podcast yang membahas tentang sejarah, cari guru tentang sejarah, lalu menulis fenomena atau di sekitar ini, hal apa, kegiatan atau kebiasaan saya, kebiasaan keluarga, kebiasaan masyarakat, hingga terbentuk suatu kebiasaan atau kebudayaan itu ada nggak kaitannya dengan sejarah. Ya peka lah terhadap sekitar. Ketika itu disambungkan sejarah, nyambung nggak gitu lah. Ketika ada sambungan seperti itu, bisa ditulis. Dan kedepannya kalau bisa ya, kedepannya sepertinya bisa, kedepannya ya tulisan ini yang menjadi karya, menjadi produk dari membaca dan menulis tadi adalah tulisan. Jadi ya masih berlatih di situ, ya masih berlatih konsisten dulu, masih jauh. Apakah itu akan mungkin ke media atau apa, itu masih jauh, masih belajar. Sampai saat ini masih menikmati membaca, menikmati diskusi dengan teman, menikmati menyimak podcast, lalu membuat tulisan-tulisan tentang itu, menyambungkan dengan pengalaman sendiri, lalu ya masih gitulah, menyerap terus menulis apa adanya gitu. Masih belajar, nanti kalau entah kapan masih belajar, oh ini bisa masuk ke media ini, oh ini bisa masuk ke media ini, masih jauh tapi. Jadi gitu. Jadi ya ini menjawab ke pasangan juga, menjawab pasangan kenapa kok hampir setiap hari atau mungkin seminggu 3 kali 4 kali kok begadang aja, padahal habis sakit kok begadang aja. Ya karena saya senang melakukan. Di sini saya, kalau orang misalkan butuh healing, butuh rekreasi, butuh kemana, ya saya duduk, saya menulis, saya membaca, itu rekreasi menurut saya. Begitu ya, saya menemukan hidup saya di menulis, gampangannya gitu. Oke gitu, terima kasih.